Hubungan toksik anak muda SMA ini berakhir tragis. Bagaimana bisa? Gadis cantik ini dihabisi oleh mantan pacarnya yang ngebet pengen balikan. Parahnya cowok ini tuh tukang drama, manipulatif, bahkan biar dramanya itu terlihat sempurna, dia rela melukai dirinya sendiri agar orang-orang percaya sama dia. Gadis cantik ini bernama Emma Walker. Dia adalah seorang pemandu sorak di Central High School di Knoxville, Tennessee. Emma adalah sosok yang baik, mudah bergaul, sehingga dia disayang oleh banyak orang dan memiliki banyak teman. Emma sekolah di Central High School sejak tahun 2014. Di sanalah dia bertemu pacarnya. Di tahun pertama sekolah, Emma sudah mencoba untuk menjadi cheerleader, dan dia satu-satunya junior yang diterima saat itu. Selain itu, Emma adalah siswi yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan di sanalah Emma bertemu dengan William Riley. Dia kakak tingkat Emma dan salah satu pemain andalan di tim football sekolah. Riley dikenal berprestasi di bidang akademik dan olahraganya. Riley dan Emma pun mulai berkencan pada saat itu. Dan pada saat itu mereka dianggap sebagai pasangan yang serasi di sekolah. Namun tidak lama dari itu, seiring berjalannya waktu ketika hubungan mereka berkembang, teman dan keluarga Emma mulai memperhatikan perilaku Riley karena semakin posesif dan agresif terhadap Emma. Pada awalnya, orang tua Emma menyenangi Riley karena dia itu baik dan humoris. Saat pertama kali bertemu Riley pun, mereka mengatakan bahwa kesan pertama mereka tentang Riley adalah positif. Sayangnya lama-kelamaan hubungan mereka menjadi toksik. Mereka juga sering putus nyambung. Riley semakin terlihat posesif, bahkan dia diam-diam mengikuti Emma kemanapun Emma pergi. Bukan hanya itu, Riley juga menunjukkan sikap kalau Emma tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali dia. Kalau Emma pergi tanpa dia, Emma akan terus ditelepon Riley tanpa henti. Mereka ini sering putus nyambung ya. Kalau dalam kondisi lagi putus, Riley ini suka mengancam ingin bundir kalau Emma tidak mau diajak balikan. Dan pada akhirnya orang tua Emma pun tidak setuju dengan hubungan mereka yang semakin tidak sehat itu. Tapi meskipun udah dilarang, keduanya masih tetap pacaran. Orang tua Emma ini khawatir Riley akan kasar kepada Emma dan semakin mengekang Emma. Makanya orang tua Emma itu tidak merestui hubungan mereka. Tapi karena anaknya masih bucin atau mungkin takut kali ya, jadi mau dilarang pun ya percuma. Selama 2 tahun mereka pacaran dari 2014. Teman-temannya Emma dan orang tua Emma selalu mengingatkan Emma kalau mereka tidak suka dengan cara Riley memperlakukan Emma seperti itu. Mereka ingin Emma untuk berhati-hati atau segera mengambil sikap. Tapi Emma mengabaikan mereka. Emma ketutup cinta ya guys. Lalu pada musim gugur di tahun 2016, Riley lulus dan menjadi mahasiswa baru. Hubungan mereka yang kacau itu masih terus berlanjut, meskipun orang tuanya berusaha memisahkan mereka. Sekitar Halloween tahun 2016, orang tua Emma memutuskan untuk melarang Emma tidak keluar meninggalkan rumah kecuali pergi ke sekolah dan menjadi pemandu sorak. Orang tua Emma pun mulai memantau kemanapun Emma pergi, dan tampaknya larangan itu berhasil. Emma menjadi seperti Emma yang dulu. Dia keluar dari kamarnya, makan malam bersama orang tuanya dan bersosialisasi dengan orang tua Emma. Emma berhasil putus dengan Riley. Emma bahkan mengirim pesan ke temannya untuk mengatakan bahwa dia dan Riley udah putus dan selesai untuk selamanya. Emma sangat yakin tidak akan balikan lagi kali ini. Emma baru menyadari bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Semua teman Emma pun senang mendengar hal itu. Tapi Riley tentu saja dia tidak menerima perpisahan itu dengan baik. Saat berada di kamar asrama kampusnya, dia menelan banyak pil Vicodin dan meminumnya dengan alkohol dalam upaya untuk bundir. Kata teman-teman kampusnya, Riley menjadi bertingkah aneh. Riley mengatakan kalau dia tertekan karena putus dari Emma. Lalu pada 18 November 2016, Emma akhirnya diizinkan untuk keluar tanpa pengawasan orang tuanya.
dia diperbolehkan menghadiri acara kumpul-kumpul di rumah temannya. Orang tua Emma merasa tidak khawatir karena di sana tidak ada Riley. Dan Emma juga udah putus ya kan? Jadi mereka merasa Emma itu akan baik-baik saja di sana. Lalu sekitar pukul 11.30 malam, pada malam itu, di tengah pesta, Emma menerima pesan ancaman yang isinya adalah, "Keluarlah sendirian jika kamu tidak ingin melihat orang yang kamu cintai terluka." Emma mengira itu hanyalah prank atau pesan dari Riley yang sengaja cari perhatian. Tidak lama dari itu ada pesan lain yang masuk, isinya masih ancaman. Kali ini Emma membalas pesan itu dengan balasan akan memanggil polisi. Tapi balasannya malah semakin mengancam. Emma menjadi panik, dia pun segera keluar ditemani teman-temannya. Dan betapa terkejutnya, mereka melihat seorang pria terkapar tengkurap di selokan dekat tempat pesta itu. Saat dicek, ternyata itu adalah Riley. Dia bertingkah seperti orang kebingungan. Emma tanya, "Kenapa kamu di sini?" Riley berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana saya sampai di sini. Saya diculik. Seseorang menurunkan saya di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Di mana saya? Bagaimana saya ke sini?" Melihat hal itu, Emma sebenarnya gelisah. Tapi dia tidak mau berurusan lagi dengan Riley. Emma mengabaikan Riley dan berkata, "Kita baru putus, tinggalkan aku sendiri." Riley pun terlihat sedih. Setelah itu Riley menelpon temannya, mengatakan kalau dia diculik. Tapi temannya itu sebenarnya enggak percaya apa yang Riley ucapkan. Riley pun menyuruh temannya untuk jangan menelpon 911 dan jangan juga melaporkan insiden itu ke polisi. Dan akhirnya Riley pun dijemput temannya pulang bersama temannya malam itu. Di keesokan paginya di rumah Emma ada seseorang yang misterius. Ada yang menggedor pintu rumahnya berulang kali. Emma mengirim pesan ke teman-temannya mengatakan ada orang asing di depan pintunya terus membunyikan bel pintu berulang kali dan menggedor pintunya dengan keras. Emma mengirim pesan ke semua temannya, bahkan ke mantan pacarnya, yaitu Riley. Emma mengirim SMS ke Riley karena temannya belum ada yang membalasnya. Emma mengatakan, "Aku membencimu, tapi aku membutuhkanmu sekarang." Riley membalas cepat pesan dari Emma. Ibunya Emma yang sedang menunggu dijemput Emma merasa khawatir karena Emma gak datang-datang. Ia pun bergegas pulang. Dan sesampainya di rumah, Emma tidak apa-apa. Tapi ibunya itu heran karena di sana ada Riley. Emma sedang berbicara di depan rumah bersama Riley. Ibu Emma langsung menegur Emma, lalu meminta Riley dengan sopan agar pergi dari sana. Riley berkata, "Saya di sini untuk membantu. Aku memastikan Emma baik-baik saja." Dan Riley mencoba berbicara dengan ibunya Emma. Ibunya Emma gak mau. Ibunya Emma tetap ingin Riley pergi dan memperingatkan Riley untuk jangan mendekati anaknya lagi. Ibunya Emma sangat khawatir mengetahui Emma bertemu Riley. Lalu Riley pun pergi dari sana. Emma menceritakan apa yang terjadi. Dia pun masih ketakutan karena orang asing itu. Tapi ibu Emma merasa kejadian itu janggal. Dia merasa Riley lah dalangnya. Dia meyakini Riley mengatur itu semua, termasuk kejadian semalam ketika Riley mengaku diculik. Menurut ibunya Emma, kedua insiden itu mencurigakan. Tapi Emma mencoba meyakinkan ibunya kalau itu bukan ulah Riley. Ibunya memperingatkan Emma jika ada apa-apa jangan telepon dia, tapi teleponlah polisi atau orang tuanya. Setelah kejadian itu, orang tua Emma merasa khawatir kembali. Mereka pun kembali mengawasi Emma kemanapun dia pergi, karena takut terjadi apa-apa. Menjelang minggu malam, keadaan di rumah Emma tampak kembali normal. Ayahnya pun sangat senang melihat Emma yang sekarang. Emma kembali menjadi dirinya sendiri. Malam itu, setelah kumpul dengan orang tuanya, Emma mengirim pesan ke temannya tentang tugas sekolah. Lalu dia pergi tidur. Di tengah malam saat semuanya sudah tertidur pulas, ayahnya mendengar suara dentuman keras di dalam rumah. Ayahnya bergegas mengecek ke semua ruangan. Dia melihat kedua anaknya terlihat aman.
Ayahnya pun kembali tertidur karena tidak ada apa-apa. Ayahnya berpikir mungkin sedang bermimpi atau salah dengar. Lalu keesokannya pada tanggal 21 November 2016, di pagi hari pukul 6, ketika ayahnya akan membangunkan Emma, tapi anehnya Emma susah dibangunkan. Ibunya pun menggoyang-goyangkan badan Emma, tapi Emma tetap tidak bangun. Ibunya yang merasa curiga membalikan badan Emma, dan ternyata Emma sudah meninggal. Mereka sangat terkejut mengetahui anaknya sudah meninggal. Mereka segera menelpon 911. Ambulans dan polisi pun datang. Awalnya polisi dan forensik mengira itu adalah kasus bunuh. Tetapi ketika mengecek lokasi lebih detail, ada kejanggalan yang menguatkan kalau itu bukanlah bunuh, tapi akibat dari seseorang. Karena ditemukan ada 2 lubang peluru di dinding kamar Emma. Sheriff berjalan-jalan di luar rumah itu, lalu akhirnya menemukan lubang peluru kedua di sisi rumah yang berbeda, dengan ketinggian yang kira-kira sama dengan yang pertama. 2 tembakan kemungkinan besar dilakukan oleh tersangka yang sama. Polisi menyimpulkan orang yang menembakkan peluru ke tubuh Emma, adalah orang yang sangat tahu di mana letak tempat tidur Emma. Emma Walker, seorang cheerleader yang cantik dan bersemangat, terbunuh oleh luka tembak di kepala setelah 2 peluru ditembakkan ke kamar tidurnya dari luar rumah. 1 peluru mengenai bagian belakang telinga kirinya dan peluru keduanya bersarang di bantalnya. Rumah Emma pun digarisi selotip polisi. Tempat itu berubah menjadi TKP. Orang tua Emma masih bingung sebenarnya apa yang terjadi. Hari itu polisi mulai mewawancarai keluarga Emma dan semua teman-temannya Emma. Ketika polisi mewawancarai semua temannya Emma dan keluarga Emma, ada 1 nama yang terus keluar dari mulut orang-orang yang diinterogasi. Itu adalah nama Riley. Mereka mencurigai Riley karena hubungan mereka yang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Polisi menginterogasi Riley dan kedua temannya, yaitu Alex dan Noah. Setelah insiden itu, Riley memposting kata-kata untuk Emma di Twitter dan Facebook. Setelah kepergian Emma, teman-teman Riley memberitahu detektif tentang rahasia yang dibagikan Riley dengan temannya. Sehari setelah dugaan penculikan Riley. Riley mengatakan kalau dia sangat takut akan nyawanya. Ia takut kejadian penculikan pada dirinya itu terulang lagi, sehingga dia mengambil senjata kakeknya diam-diam, dan senjata itu Riley tunjukkan kepada temannya yang bernama Alex. Detektif membawa Riley untuk diinterogasi lebih lanjut dan menanyakan pada hari Senin tentang keberadaannya selama 72 jam sebelumnya. Riley mengatakan dia menghabiskan Jumat malam di rumah temannya yang bernama Noah. Dan selama 2 jam diinterogasi, Riley tidak pernah menyebut nama Emma Walker. Anehnya dia memanggilnya gadis itu. Riley menceritakan kepada detektif bagaimana dia bertemu terakhir kali dengan Emma. Dia bercerita kalau dia berusaha terus untuk Emma agar Emma bisa kembali, tapi Emma terus menolaknya. Setelah itu, Riley pergi ke rumah kakek neneknya sebentar dan kembali ke kampusnya. Sesampainya di sana, Riley menangis di dalam mobilnya karena putus dengan Emma. Saat ia menjelaskan hal itu di ruang interogasi, detektif merasa heran karena Riley tidak memiliki emosi. Dia seperti sudah merencanakan cerita itu. Anehnya, ekspresi dan gerak tubuhnya biasa saja. Lalu detektif pun bertanya tentang pistol itu kepada Riley. Sebelum diinterogasi, Riley tidak tahu kalau sebenarnya teman-temannya sudah menceritakan tentang Riley yang mencuri pistol kakeknya. Dia juga tidak tahu kalau kakeknya itu melaporkan pistol yang hilang itu. Ketika ditanya tentang pistol itu, Riley mengatakan kalau dia tidak tahu di mana pistol itu. Dia membantah telah menunjukkan pistol itu kepada temannya, dan dia juga membantah menanyakan tentang bagaimana menghapus sidik jari dari pistol. Kemudian detektif meminta Riley untuk melihat ponselnya. Riley pun bertanya, apakah dia tersangka? Riley terus menyangkal kalau dia itu tidak ada hubungannya dengan kematian Emma.
Dan pada akhirnya Riley pun dibebaskan karena tidak ada bukti kuat untuk dirinya. Ketika Riley meninggalkan kantor sheriff, dia menghubungi temannya, menanyakan mengapa dia memberitahu polisi tentang senjata itu. Riley meminta teman-temannya untuk tidak berbicara dengan polisi lagi. Riley jelas terlihat gelisah saat itu. Noah dan Alex, temannya Riley, berpikir kalau Riley akan berbohong kepada pihak polisi. Jadi mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi untuk membantu mereka. Karena setelah Riley diinterogasi, dia terlihat mencurigakan dan mereka khawatir melihat Riley. Mereka pun segera menghubungi detektif itu. Lalu polisi memiliki rencana untuk Riley. Polisi memasang jebakan untuk Riley melalui kedua temannya itu. Pada Selasa malam, 1 hari setelah kepergian Emma, detektif membekali kedua remaja itu dengan mikrofon dan kamera video yang disembunyikan. Mereka akan melakukan aksinya. Mereka merencanakan operasi penyergapan untuk menemukan senjata itu. Tugas Alex dan Noah mengiring percakapan ke arah Emma. Lalu mereka memulai aksinya, tanpa dicurigai Riley. Alex bertanya kepada Riley, "Kenapa kamu tidak memberikan senjata itu kepada polisi?" Riley pun menjawab, "Pokoknya senjata itu harus dihilangkan." Riley meminta kedua temannya menarik kesaksiannya kepada polisi dengan mengatakan saat interogasi kemarin, mereka sedang dalam pengaruh obat-obatan. Bahkan Riley meminta teman-temannya untuk membantu menghilangkan senjata itu. Melalui kamera rahasia itu, Riley terekam akan membuang senjata itu ke sungai. Lalu mereka pun pergi untuk membuang pistol itu. Polisi pun bergegas pergi untuk mengikuti mereka. Alex dan Noah pun aktif mengirimkan kabar ke polisi mengenai rencananya Riley. Setelah mereka sampai di tujuan, polisi yang menyamar keluar dari mobil dan mengepung mereka. Riley langsung ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Selain pistol, polisi menemukan apa yang mereka yakini berupa bukti, termasuk sarung tangan dan pakaian hitam, yang menurut pihak berwenang itu menunjuk ke Riley kalau sebenarnya pria berpakaian hitam yang secara misterius berada di depan pintu Emma itu adalah Riley. Fakta lainnya pun terungkap. Drama kasus penculikan atas dirinya pun itu akal-akalan Riley untuk mencari perhatian Emma. Ternyata apa yang dicurigai ibunya Emma itu betul. Kedua insiden itu hanya akal-akalan Riley untuk mendekati Emma saja. Lalu di persidangannya pada Mei tahun 2018, pengacara pembela Riley mengatakan di pengadilan bahwa Riley tidak pernah bermaksud menghabisi Emma. Dia menembakkan senjata hanya untuk mencoba menakut-nakuti Emma saja dan menarik perhatiannya. Namun pembelaan itu ditolak hakim. Selama persidangan, kesaksian dari anggota keluarga dan temannya Emma mengungkapkan detail pribadi tentang hubungan Emma dan Riley yang tidak baik-baik saja itu. Dalam persidangan, Riley juga menyangkal telah menjadi pria yang berpakaian hitam yang misterius itu. Dan setelah 5 jam pertimbangan, juri memutuskan Riley bersalah atas pembunuhan tingkat pertama serta menguntit, mencuri, membahayakan secara sembrono, dan memiliki senjata api selama kejahatan berbahaya. Pada sidang hukumannya, Riley meminta maaf kepada keluarga Emma karena telah membunuh putri mereka. Tetapi dia tetap mempertahankan pembelaannya bahwa itu adalah penembakan yang tidak disengaja. Riley mengatakan, "Yang bisa saya lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya tentang malam itu. Saya ingin menakutinya saja. Saya tidak pernah bermaksud mengambil nyawa Emma. Sekali lagi, saya minta maaf." Menurut kantor kejaksaan, Riley dipenjara seumur hidup. Riley akan menjalani hukumannya selama 51 tahun penjara sebelum dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Keluarga Emma Walker berharap apa yang terjadi pada putrinya itu dapat menjadi peringatan bagi orang lain yang mungkin berada dalam hubungan yang kacau, dan para orang tua bisa lebih memperhatikan anaknya agar tetap terlindungi. Kalau kalian sedang mengalami hal yang sama seperti Emma, sedang berada di posisi hubungan yang toksik,
Aku harap semoga bisa segera memberanikan diri untuk menghindari hubungan yang tidak baik itu ya, dan segera pergi jauh dari orang yang menyakiti hidupmu. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.